ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم الصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Salam hormat kita sampaikan kepada pengurus Majelis Ulama Kabupaten Simalungun yang hari ini masih bersama kita, pada moderator yang memandu acara kita hari ini, para ustadz, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, baik itu dari unsur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di tiap kecamatan maupun utusan organisasi siapapun kita. Tapi hari ini kita diutus datang ke tempat ini, saya kira adalah sebagai dai, karena acara ini adalah pelatihan dai. Dan tentu saja kehadiran kita hari ini berharap membuahkan hasil yang maksimal untuk gerak juang dakwah kita ke depan, dari masing-masing pribadi maupun kelompok organisasi kita masing-masing, karena ini bagian daripada sepak terjang kita sebagai kewajiban kita, dan umat mengharapkan sama belayan dakwah dari kita, dan semoga ini dapat menjadi bagian daripada perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah ini. Saya adalah pemateri yang ketiga, Pak. Ini pemateri yang paling tidak bersimpati waktunya. Pertama, dia siap makan siang ya Pak ya. Tahu lah kita jam segini kan. Kemudian udah dua pemateri. Pemateri pertama Dr. Sahira Janji, S3 itu Pak. Pemateri kedua senior saya Abangda Jordin Panjaitan, MA, S2. Saya S1. Dan saya tidak menganggap saya lebih pintar, lebih baik dari Bapak. Kebetulan pula ditaruh di ujung nih Pak, lengkap pemberitaan saya siang ini. Apalagi kalau kita hubungkan, sudah beberapa tadi menyampaikan kepada saya Pak Ustaz, bukan kasih tahu, dia mau nasihati, cuma dia bilang ada juga yang dari Raya Kaheyang, ada juga yang dari Parapah. Paham kalau saya maksudnya tidak? Jangan lama-lama kali Pak Ustaz. Iyalah. Tapi kita coba memaksimalkan pertemuan ini. Saya kasih judul ini kewajiban dakwah, problematika dan peta jalan revitalisasi. Judulnya agak mantap sedikit ini, biar agak jangan kalah sama Pak Dokter tadi ya. Padahal maksud judul ini sebenarnya, kalau ada kalimat revitalisasi itu berarti ada persoalan, ada yang mau dibenahi. Berarti dakwah ini ada yang mau kita luruskan agar maksimal, agar membuahkan hasil. Kita di Simalungun ini Pak, konon datanya adalah 57%. Itu Pak ya, mungkin kita sepakat 57%. Biasa angka ini muncul waktu pilkada. Kalau masa-masa gini lupa kita angka itu. Lupa kita untuk menyapa di Simalungun ini ada 57% umat Islam yang haus akan dakwah itu, yang memerlukan belayan dakwah itu. Dan sentuhan itu tentu diharapkan dari kita.
Oleh karenanya kita harus sepakat dulu, dakwah itu wajib apa enggak? Wajib. Tadi Dr. Saira Jadi saya titip bahan beliau sampaikan paling tidak ada pendapat, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah, tapi itu kewajiban. Maka ketika disebutkan kepada kita ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu, ini kan perintah. Maka kalau ada orang Islam dikasih Allah potensi, dikasih Allah kemampuan, tapi diam saja di tengah persoalan umat ini begitu kompleks, saya kira dia sedang meninggalkan satu kewajibannya. Maka Bapak, mohon izin, mohon maaf, saya kalau cerita-cerita tentang dakwah ini miris sebenarnya, miris kita. Nggak usah cerita dakwah di minoritas lah. Kalau itu udah jelas banyak kali persoalan. Sampai tadi ada yang siapa tadi? Pak Ustadz yang nanya, ada orang sholat jenazah pakai rukuk. Siapa tadi? Udah pulang. Coba. Itu buat kami tinggal di Simalungun bawah. Saya tinggal di sana. Persoalan umat begitu kompleks. Kata di sana mayoritas kita, tapi kualitas umat kaitannya dengan pengamalan ajaran agama rendah. Saya menilai itu dari satu sisi. Saya rajin buat kegiatan subuh berjamaah. Bahkan sempat membuat organisasi kecil namanya GSI, Gerakan Syiar Ukhuwah Islamiyah Kabupaten Simalungun, tapi di bawah saja Mas, belum sampai merambah ke atas. Kegiatannya masih didominasi subuh berjamaah. Habis sholat subuh, masyarakat diajak untuk membangkitkan girohnya, kita pompa semangat perjuangan Islam. Kita panggilkan beberapa ustadznya yang bisa menginjeksikan giroh mereka. Ternyata apa Pak? Data yang kita peroleh, kebanyakan masjid itu kalau subuh nggak sampai satu saf, nggak sampai Pak. Entah apa kecamatan Ciantarnya Pak, nggak tahu saya. Ada Pak yang 6 orang. Cuma ini Pak. Maka pantas lah kalau Buya Hamka itu pernah bilang begini ya, kalau kalian mau lihat kami umat Islam, kalian tengok kami waktu sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau kalian mau nengok kami orang beriman, tengoklah masjid kami di waktu subuh. Miris Pak, siapa yang mau bangkitkan ini? Siapa yang mau menyentuh ini? Siapa yang mau menyadarkan ini? Maka dakwah ini kewajiban kepada kita semua, tanpa kecuali. Tidak mesti hafal Quran, tidak mesti menjadi ahli hadis, tapi mesti bicara untuk dakwah. Karena makna dakwah itu tadi saya sampaikan, dan ia dakwatan. Ini kan artinya mengajak. Kalau saya menerjemahkan makna balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Tidak mesti satu ayat Al-Quran. Satu nasihat kebaikan yang bisa kita berikan kepada umat untuk ketaatannya kepada Allah, itu balighu anni, sampaikan. Banyak orang punya potensi Pak, tapi diam saja. Ini kita kesalkan. Ada orang Islam udah disekolahkan orang tuanya, mohon maaf, potensinya hebat, tapi dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Tak mau bicara untuk dakwah, tak mau melakukan aktivitas dakwah, diam saja di rumah. Yang penting aku sholat, sholatnya pun di rumah pula, itu tak di masjid. Miris kita. Maka saya payah. Saya itu alhamdulillah kasih Allah rezeki. Setiap hari ada tausiah. Alhamdulillah itu rezeki menurut saya.
Setiap pagi itu ada tausiah. Kalau saya nggak musafir, sehat, tiap pagi mesti ceramah. Ada 2 masjid yang saya wakafkan diri saya untuk itu. Rutin. Selain juga kadang-kadang panggil orang juga lah sekali kan. Nah yang panggil itu kita datangi juga lah. Karena pulangnya bisa berongkos juga itu kan. Nah itu ambil aja Pak. Tapi mesti ada jihad kita untuk ini. Dakwah itu. Mesti ada. Apalagi yang sudah ditokohkan di masyarakat, diangkat jadi pengurus MUI kecamatan, diangkat jadi pengurus organisasi di kecamatan, di tingkat desa, panggil orang sudah Pak Kaum, Pak Ustadz, Pak Haji, mesti mewakafkan dirinya untuk dakwah. Kalau tidak umatnya hancur generasi kita akan datang. Mau kita tunggu Pak Habib yang datang ke Tanah Jawa semalam menceramahi kita setiap saat di sini? Tak mungkin Pak. Siapa yang akan menggerakkan dakwah ini? Kita. Karena kita wajib untuk berdakwah. Dakwah kewajiban kita. Wajib. Nanti ditanya Allah kita nih Pak. Apalagi Pak Ustadz yang tamat-tamat dari Purban. Pak apa tadi Pak? Pak Tanjung, pokoknya bapak-bapak itu lah. Semua kita wajib Pak menyampaikan. Nanti akan ditanya Allah, ilmumu untuk apa kau gunakan? Kemana kau sampaikan? Di mana kau tinggal? Berapa komunitas umat yang ada di sekitarmu? Tanya Allah nih Pak sama kita. Jadi kalau kita diam saja, sayang sekali potensi yang ada pada diri kita. Dakwah ini suatu keniscayaan yang mesti kita mainkan. Siapa lagi Pak yang menggerakkan ini? Kalau bukan kita. Dan kita melalui wadah majelis ulama ini terus mensupport itu. Di tengah keterbatasan yang ada, kita selalu mensupport agar dai dan daiyah itu memang bekerja. Tidak mesti menunggu sesuatu reward yang besar. Biasanya selalu dihubungkan dengan reward Pak, penghargaan finansial. Mesti kita wakafkan diri kita untuk dakwah. Dan kita tentu sudah paham betul investasi apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Investasi besar ini rewardnya luar biasa diberikan Allah kepada kita. Inilah yang kita idam-idamkan suatu saat menjadi amal jariah. Ada beberapa metode. Saya memetik beberapa dari literatur saja Pak, bil lisan seperti yang sering kita lakukan, ada bil qalam, bil kitabah, melalui tulisan. Sekarang ini lebih cenderung orang menulis tidak lagi di koran, tidak lagi di majalah, tapi mulai di media sosial. Ada dakwah bil hal. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Doktor tentang dakwah ini. Dakwah ini begitu efektif. Kenapa? Karena orang yang berdakwah bil hal tanpa bicara pun dia sebenarnya sudah berdakwah. Maka kata Nabi, kita itu harus seperti cermin. Orang beriman itu kan seperti cermin. Kalau orang melihat cermin, dia akan memperbaiki diri. Dibolollah rambutnya, dipasanglah bedaknya, dia memperbaiki diri. Dan tentu ini bagian daripada dakwah bil hal kita. Maka Bapak-Bapak sekalian, ada hal yang krusial tentang kita. Kita melangkah mesti hati-hati Pak. Jangan sampai ada satu saja persoalan aib cacat kita di tengah masyarakat. Besok pembicaraan kita nggak akan didengar orang lain Pak. Dakwah kita tumpah. Kita bicara teriak Allahu Akbar pun orang tidak akan percaya. Jaga kebersihan hati kita. Kita di tengah masyarakat ini melangkahlah hati-hati. Jangan sampai dibilang orang, coba Ustadz itu nggak ngasih ceramah lagi. Wah, Ustadz itu udah pensiun. Ustadz itu Ustadz tahun tinggi. Bermasalah. Sekali kita bermasalah pemuka agama ini, para dai ini akan diingat orang. Walaupun kemarin bertahun-tahun kita telah menorehkan kebaikan-kebaikan, tapi sekali tercoreng di tengah masyarakat, selesai kita.